Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semua sehat ya. Ayo anak-anak hebat, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu ya. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Anak-anak hebat, hari ini kita belajar tema 7 kepemimpinan, subtema 3, ayo memimpin pembelajaran 3. Bergotong royong menandakan bahwa kita saling membutuhkan dan bukan makhluk yang paling sempurna. Manusia itu merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri. Siapkah kamu menjadi pemimpin yang dapat menghargai sesama? Anak-anak hebat, rancanglah teks pidato. Anak-anak hebat dapat menggunakan teks tentang sejahtera bersama koperasi yang telah kamu baca sebagai ide. Bacalah teks pidato berikut ya, kemudian lakukan perintah dari teks yang ada di bawahnya. Bapak dan Ibu guru serta seluruh karyawan SD Palapa yang saya hormati, tidak terasa sudah 1 tahun saya menjalankan kepercayaan dari Bapak dan Ibu untuk memimpin koperasi karyawan kita. Sudah beberapa tahun ini bersama-sama merasakan manfaat organisasi kecil kita ini. Perlu kita ingat kembali bahwa tujuan mendirikan koperasi bukan untuk mencari keuntungan. Koperasi karyawan kita dirikan untuk meningkatkan kesejahteraan bersama. Semua anggota memiliki kesempatan yang sama untuk menikmati hasil atas berkembangnya usaha bersama ini. Bapak dan Ibu, kekeluargaan dan kebersamaan adalah modal utama dalam koperasi ini. Peduli terhadap jalannya usaha koperasi menjadi kewajiban tiap anggota, bukan hanya tugas ketua atau pengurus. Semua memperoleh kesempatan untuk belajar. Secara mandiri, kita menetapkan jenis usaha koperasi dan menjalankannya. Pengurus yang melaksanakan, anggota yang mengawasi dan memberikan masukan. Keuntungan pribadi tidak diutamakan, justru melalui koperasi kita mengasah kepedulian terhadap kebutuhan anggota lain. Sudah 5 tahun berjalan, semua keputusan kita tetapkan bersama secara musyawarah. Begitupun dengan keuntungan koperasi di tahun ini. Apakah keuntungan tersebut akan dibagikan kepada anggota atau akan dimasukkan kembali sebagai penambah modal? Akan kita diskusikan dalam rapat besar hari ini. Bapak dan Ibu, rapat besar koperasi tidak hanya untuk anggota, namun terbuka untuk semua. Justru saya ingin semua keluarga besar SD Palapa menyaksikan proses musyawarah ini. Saya ingin semua menyaksikan bahwa banyak hal yang dapat dipelajari melalui koperasi karyawan. Saya ingin semua merasakan bahwa kesejahteraan bersama dapat diwujudkan melalui kepedulian, kekeluargaan, serta kebersamaan. Bapak dan Ibu, saya tentu berharap anggota koperasi terus bertambah. Semoga saja suatu saat nanti keluarga besar SD Palapa lengkap ada di dalamnya. Tak perlu risau memperhitungkan keuntungan pribadi, tetapi ayo kita berusaha mewujudkan kesejahteraan bersama melalui koperasi. Dari teks pidato tersebut, tentukanlah bagian pembuka, inti, dan penutup. Berilah tanda di bagian tersebut dengan pensil. Selamat mengerjakan ya anak-anak hebat. Sudah selesai mengerjakan ya anak-anak hebat. Sekarang coba cocokkan ya dengan jawaban yang benar. Bagian pembuka itu ada di paragraf pertama. Bapak dan Ibu guru serta seluruh karyawan SD Palapa yang saya hormati, tidak terasa sudah 1 tahun saya menjalankan kepercayaan dari Bapak dan Ibu untuk memimpin koperasi karyawan kita. Sudah beberapa tahun ini, kita bersama-sama merasakan manfaat organisasi kecil kita ini. Perlu kita ingat kembali bahwa tujuan mendirikan koperasi bukan untuk mencari keuntungan. Koperasi karyawan kita dirikan untuk meningkatkan kesejahteraan bersama. Semua anggota memiliki kesempatan yang sama untuk menikmati hasil atas berkembangnya usaha bersama ini. Sedangkan untuk bagian inti itu ada di paragraf 2 sampai paragraf 4. Untuk bagian penutup ada di paragraf 5. Bapak dan Ibu, saya tentu berharap anggota koperasi terus bertambah. Semoga saja suatu saat nanti keluarga besar SD Palapa lengkap ada di dalamnya. Tak perlu risau memperhitungkan keuntungan pribadi, tetapi ayo kita berusaha mewujudkan kesejahteraan bersama melalui koperasi.
Nah, itu merupakan bagian penutup dari pidato. Sekarang saatnya anak-anak hebat membuat teks pidato ya. Ternyata bergotong royong pun dapat dilakukan saat belajar untuk menghasilkan yang terbaik. Saat kamu melakukannya, kamu sudah belajar untuk menjadi seorang pemimpin. Saatnya berdiskusi. Dari teks pidato tersebut, apa yang anak-anak hebat ketahui tentang koperasi? Terus yang kedua, nilai-nilai Pancasila apa sajakah yang diterapkan oleh para anggota koperasi? Contoh jawaban yang pertama, koperasi merupakan badan usaha yang bertujuan untuk mensejahterakan anggotanya. Asas koperasi adalah kekeluargaan. Jawaban yang nomor 2, penerapan yang sila pertama, contohnya anggota koperasi secara umum tidak membedakan agama. Sila keduanya, semua anggota berhak mendapatkan perlakuan yang sama. Sila ketiga, setiap anggota itu menanamkan sikap rela berkorban, cinta tanah air, dan menjunjung tinggi persatuan. Sila keempatnya, dalam pengambilan keputusan itu menggunakan musyawarah. Sila kelima, koperasi itu bekerja tidak hanya untuk kepentingan anggotanya, tetapi untuk kepentingan masyarakat di sekitarnya. Ayo mengamati, perhatikan gambar berikut ini ya anak-anak hebat. Kedua gambar ini merupakan bagian dari kampus perguruan tinggi ternama. Gambar kiri merupakan kampus Nanyang Technology University di Singapura. Gambar kanan merupakan kampus Universitas Indonesia di Depok. Banyak mahasiswa NTU berasal dari Indonesia. Sebaliknya, banyak pula mahasiswa yang belajar di UI berasal dari luar negeri. Sekarang waktunya anak-anak hebat mencari informasi bentuk-bentuk kerjasama dalam bidang pendidikan di ASEAN. Carilah informasi dari buku-buku referensi di perpustakaan. Bisa juga mencari lewat internet ya. Saat memimpin, terkadang kita banyak menemui perbedaan pendapat, namun perbedaan tersebut dapat diselesaikan melalui musyawarah. Bukankah musyawarah adalah bagian dari nilai-nilai kepemimpinan? Pemimpin yang bijak adalah pemimpin yang tidak merasa dirinya paling hebat. Ayo renungkan, setelah belajar hari ini, apa yang anak-anak hebat pelajari hari ini? Kegiatan apa yang membuatmu membutuhkan latihan? Nah, demikian video pembelajaran Ibu kali ini ya. Tetap patuhi protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, membatasi mobilitas dan interaksi, dan menjauhi kerumunan. Semoga corona segera berlalu ya, dan anak-anak hebat bisa belajar langsung di sekolah. Ibu tutup pembelajaran hari ini ya. Nantikan video selanjutnya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.